Ada? Ada Pak sebentar. Yang lainnya kenapa foto pun tidak ada ya? Tidak pada punya pulsa gitu. Kalau tidak ada punya pulsa, protes. Ini Pak Apa tunggu. ini? Dari HP ya? Iya saya share-nya dari HP Pak. Nih. Ya, kalau yang tadi siapa? Parik, Parik kemana ininya? Nomor 11, Pak. Nomor 11. Ya. Transformasi pertanian dan pembangunan pedesaan. Ya. eh Ya, yang pertama, saya janji ini enggak ya? Ngasih template-nya enggak ya? Tidak Pak. Ada template-nya. Belum ada. Kemarin ketentuannya cuma ini Pak. Di kertas 2 halaman maksimal, terus spesial 1,5. Ya. 1,5. Iya, kertas A4 gitu Pak. Nggak Oke, ada di kembali ke seluruh topik yang tempat. tadi. Kembali ke topik-topik yang tadi. Ya, mohon dicatat ya, diperhatikan. Yang pertama, eh, ini pengelompokan sudah saya pikirkan matang-matang ya. Eh, Bagaimana Anda memotret masalah kemiskinan, mungkin kebijakan penanggulangan kemiskinan, gitu ya, strategi penanggulangan kemiskinan dan sebagainya, gitu ya. Anda hati-hati jangan sampai terjebak plagiat ya, nanti jadi nol nilainya ya. Jadi kalau kesamaannya nanti dalam tulisan itu lebih dari 20%, maka enggak dikategorikan plagiat. Ya, untuk yang sama 20% itu adalah untuk seperti mengutip aturan, mengutip definisi yang tidak mau harus ditulis sesuai dengan ininya ya. Tapi kalimat-kalimat yang lain tolong Anda belajar membuat parafrase. Ya, Anda bisa di googling lah atau di YouTube ya. Bagaimana cara membuat parafrase, menulis secara parafrase. Hati-hati itu ya. Karena nanti akan dipublis ini. Kalau dipublis kan dibaca orang, nanti ada macam loh, kok ini tulisan sebelumnya ada di anu gitu ya. Kecuali data. Kalau data boleh sama. Tapi interpretasi dari data meskipun maksudnya sama begitu, tapi tetap harus diparafrase dengan kalimat yang berbeda gitu ya. Ini semuanya sudah selesai belum? Atau Sudah Pak, silakan Anda 20%. bertanya pada saya. Atau ada yang siap untuk mempresentasikan? Atau silakan ada yang mau bertanya?
Jadi eh, nanti kita mungkin akan membuat book chapter ya. Book chapter nanti dipakai ISBN, akan diterbitkan begitu ya. Dan Anda masing-masing chapter ini berarti ada 22 chapter. Jadi judulnya bukunya ya mungkin masalah pembangunan ekonomi Indonesia gitu ya. Masalah pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama ya masalah kemiskinan. Nah, jadi Anda berbicaranya masalah kemiskinan, bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia, bagaimana strategi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, referensinya harus banyak ya. Kalau sedikit pasti akhirnya Anda jiplak. Menjiplak. Hati-hati ya, sedikit. Jadi minimum 11 ya. Minimum 11 referensinya. Dan di setiap halamannya saya kira cukup 10 sampai 15 halaman saja. 10 sampai 15 halaman sudah cukup ya. Nanti template-nya disamakan, nanti mudah-mudahan minggu depan saya sudah buat ya template-nya. Sementara Anda bisa menulis dalam bentuk Word biasa saja. Nanti jangan sampai terpengaruh karena template dari saya belum Anda tidak bikin. Insya Allah tidak akan tinggal mindah-mindahkan aja nanti. Ya. Nah, jadi kalau terlalu sedikit maka tingkat kemiripannya akan besar. Lalu yang selanjutnya seperti siap halaman minimum harus mengutip dari 3 sumber yang berbeda, gitu ya. Seperti itu. Semakin banyak referensi semakin banyak. Tadi saya contohkan ya. Kalau kemiskinan seperti tadi, bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia, gitu ya. Bagaimana strategi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, lalu yang selanjutnya tentu saja dalam kesimpulan dan sarannya mungkin ada strategi kebijakan itu ya, dalam strategi kebijakan yang sudah dilaksanakan, dan yang kedua mungkin Anda bisa mengatakan seharusnya seperti apa. Mungkin Anda berbeda pendapat dengan pemerintah begitu ya. Bagaimana strategi pengentasan kemiskinan, atau pendapat Anda itu tentu saja bukan pendapat Anda sendiri ya. Anda harus mensitasi, mengutip pendapat orang lain, pakar ahlinya. Jadi itu kan jadi sumber ya, sumber referensi Anda. Jadi apa yang Anda tulis dasarnya adalah keterangan dari yang lain gitu ya. Nah, boleh bagaimana apa yang dimaksud kemiskinan bisa saja. Ya. Yang pertama ya mungkin bahasnya apa itu kemiskinan begitu ya, dari mulai definisi sampai jenis kemiskinan, bagaimana kondisi kemiskinan dan ini. Yang miskin ilmu dan harta ya. Begitupun miskin iman dan akhlak. Begitu sama. Ketimpangan distribusi pendapatan juga sama. Jadi apa yang disebut dengan ketimpangan pendapatan gitu ya. Lalu bagaimana ketimpangan pendapatan di Indonesia gitu ya. Bagaimana strateginya? Jadi semuanya pasti mensitasi bagaimana strateginya dan bagaimana kritik Anda atau ahli terhadap strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Gampang sekarang ya di Mbah Google. Pertumbuhan penduduk juga sama gitu ya. Apa yang disebut dengan pertumbuhan penduduk, apa masalah pertumbuhan penduduk di Indonesia, bagaimana strategi kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Itu saya kira tidak terlalu sulit ya. Begitupun yang lainnya ya, seperti itu. Jadi setidaknya ada berapa ini? Satu begitu ya. Teorinya apa yang dimaksud dengan kemiskinan, apa yang dimaksud ketimpangan pendapatan, apa yang pertumbuhan penduduk, apa yang dimaksud dengan kesempatan kerja, apa yang disebut dengan pengangguran, apa yang disebut dengan modal pembangunan manusia, gitu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Menjawab apa yang dimaksud dengan
titik-titik. Yang kedua, bagaimana kondisi kondisi aktual ya, kondisi aktual. Bagaimana masalah, bagaimana kondisi dan masalah. Ya, kondisi aktual dan masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan penduduk, kesempatan kerja, pengangguran, dan lainnya. Bagaimana kondisi aktual dan masalah. Bisa ditulis ya. Ntar saya yang share screen ya. Anggi, saya. Oh iya Pak. Eh, kebijakan. Oke, saya kira gini aja ya. Tentu saja seperti ini ada abstrak ya. Oh, bukan sistematika kalau ini isi ya.
kontennya ya. Ya, konten ya. Konten nanti sistematikanya tentu saja pasti ada pendahuluan ya. Atau langsung aja di sini ya. Nah, agar Anda tidak bingung. Pendahuluan. Contoh ini kemiskinan ya. Ini kenapa sih susah banget? Ya, kalau yang lain kayak apa tadi topiknya? Ya, ini contoh ya kemiskinan ya. Jadi ada abstrak, biasanya abstrak itu 200 sampai 250 kata. Itu ya. Pendahuluan, ini pendahuluan itu sedikit ya, paling setengah halaman. Cukup. Ya. Nah, pengertian pengertian kemiskinan ya mungkin setengah ini sampai sampai 1 halaman. Pengertian ini mungkin dari 2 sampai 4. Nah, ini yang banyaknya. Ya. Jadi berapa halaman nih kalau 1 ditambah 3, 4, 4 tambah 5, 9, 9 tambah 5, 9 tambah 5 berapa? 14. 14 tambah 3,
12 tambah 3 berapa? 17, 17, 17, 18, 19. Oke, berarti eh, jadi nggak bisa 15 halaman ya. Oke, saya. Ya, silahkan tulis atau dipoto, silahkan nanya. Udah, nanya? Iya Pak, untuk template-nya nanti bakal dikirim juga Pak sama Bapak. Ya, nanti tapi minggu depan ya, karena agenda saya padat banget nih. Hari Baik ini Pak. sampai Rebo depan ya. Mudah-mudahan Kamis depan saya bisa bikinkan dan Jumat bisa disampaikan ke Anda. Tapi intinya seperti ini. Ya, Ya intinya Pak. seperti ini. Nanti tinggal Silakan aja. dimasukkan ke template gitu ya Pak. Ya, nanti ke template-nya maksudnya agar fontnya seragam, marginnya seragam, gitu ya. Baik Pak. Ininya seragam. Jadi Anda tinggal ngisi aja nanti di template itu. Saya sudah biasa sekarang ngasih tugas ke mahasiswa itu ngasih template sehingga tidak sarosopan begitu ya. Ya, dari Parik tadi udah ini ya. Saya sedang mempertimbangkan apakah template dari Parik yang dipakai begitu. Nanti Parik ini aja ya, di-share ke saya di WA ya. Nanti di ini. Nanti tinggal saya menyempurnakan apa yang Parik lakukan. Nanti saya juga karena kemungkinan kan akan di ISBN kan diterbitkan ya oleh UPI Pers gitu ya, UPI Pers. Nanti saya juga mau nanya apakah di kolom-kolom seperti itu atau satu kolom saja. Biasanya kalau jurnal itu di kolom-kolom, ada yang kolom, ada yang enggak. Tapi kalau buku jarang ada yang di kolom-kolom kecil gitu ya. Ya, oke, ada yang nanya lagi? Jadi Anda tulis sekali lagi, semakin banyak referensi maka Anda hmm, apa nama itu akan eh, menghindari diri dari banyak plagiat. Eh, atau apa mengutip terlalu banyak dari seseorang gitu kan gitu ya, dan Anda bukan jadi juru bicara siapapun ya, jadi ini adalah yang disebut Viper eh, namanya apa ya, ada dua jenis makalah ya, ada makalah posisi dan ada makalah non posisi. Nah, ini disebut makalah posisi atau paper posisi ya. Anda baru dengar mungkin ya, karena jarang dosen yang menyampaikan ini. Padahal di buku petunjuk penulisan karya ilmiah UPI yang terkait UPI ada disebut di sana. Ada makalah posisi, ada makalah non posisi. Makalah non posisi adalah makalah yang hanya menyampaikan pendapat-pendapat orang lain begitu ya, tanpa eh, penulisnya Anda keberpihakan terhadap pendapat-pendapat itu. Itu biasanya mahasiswa tingkat awal ya, semester 1, 2, 3, 4, itu makalahnya non posisi. Tapi kalau Anda udah semester 5 ke sini, maka makalahnya itu harus makalah posisi. Makalah posisi itu jadi setelah tahu masalahnya, Anda itu tahu bagaimana strategi kebijakannya, bagaimana kritik pendapat-pendapat orang terhadap kebijakan tersebut, begitu. Lalu sikap Anda seperti apa?
posisi Anda seperti apa, mendukung yang mana gitu. Begitu ya, apakah Anda mendukung kebijakan pemerintah atau mendukung pendapat yang lain begitu. Tentu saja mendukung tidak mendukung bukan membabi buta, tapi harus atas dasar rasionalitas Anda, atas dasar mahasiswa yang kreatif, kritis gitu ya, memahami berbagai macam masalah atau masalah yang Anda sedang bahas gitu ya. Jadi tuntutan Anda untuk berpikir secara kritis, akademis begitu ya, proporsional. Makanya sudut pandangannya harus banyak, bacaannya harus banyak. Kalau Anda sedikit bacaannya, maka Anda akan kemungkinan akan terjebak mencintai sesuatu yang belum tentu lebih baik dan benar. Seperti Anda sering naik di bis kota, ketemu orang di bis kota, ajak nikah, udah Pak, nikah aja dengan dia. Perasaan dia itu paling cantik, paling cakep aja di bis kota. Karena Anda hanya gaulnya di bis kota. Gitu. Padahal ternyata di dunia lain ada yang lebih baik dari dia kan gitu. Kalau pergaulan Anda luas gitu. Nah, ini pun sama. Semakin banyak bacaan Anda, referensi Anda, maka sikap Anda juga akan berbeda gitu ya. Daya nalar Anda juga berbeda gitu ya. Makanya kenapa dalam partai-partai politik ya, ada istilah pengkaderan segala macam, itu artinya mendoktrin ya. Mendoktrin bahwa partai inilah yang paling bagus, partai inilah yang paling benar. Makanya orang itu kalau sudah begitu biasanya dimiliki orang-orang yang pengetahuannya terbatas. Mohon maaf ya. Berpikir kritisnya hampir hilang atau sudah terdegradasi berpikir kritisnya. Lalu masuklah ke partai politik tertentu dan dia di sana akan didoktrin. Didoktrin seolah-olah yang lain jelek, semuanya yang ini bagus gitu ya. Kalaupun jelek dari partai itu dipoles-poles agar seperti bagus gitu. Nah, begitu. Kalau yang lain yang mungkin bagus, bagaimana caranya meskipun bagus itu dibuat jelek gitu ya, dipandang jelek. Nah, pemikiran politisi busuk semacam ini jangan sampai masuk kepada Anda. Caranya apa? Kritis Anda, keberpihakan Anda atas dasar banyaknya referensi, ilmu, pengetahuan yang Anda dimiliki. Ya, ini perkuliahan namanya problem based learning ya. Problem based learning. Jadi Anda menggali masalah seperti apa, lalu Anda mencari bagaimana pengentasan masalah tersebut. Jadi di sini keenamnya, saya sengaja judulnya rada-rada nyeleneh gitu ya. Kritik atas kebijakan, tapi tidak harus semuanya kritik di sana itu. Kritik maksudnya itu kritis gitu ya, kritis, membuat kritis. Jadi kalaupun ya sepaham dengan kebijakan pemerintah, tapi Anda kritis. Kritis dibarengi dengan apa? Teori, dibarengi dengan pendapat yang lain. Lalu dasarkan pada pemikiran Anda. Ya, sekali lagi yang nomor 6 itu yang disebut kritik atas kebijakan itu adalah apa ya? Pandangan kritis Anda, pandangan kritis Anda ya, atas kebijakan itu. Ya. Jangan mengatakan bahwa semuanya jelek dari pemerintah. Ya, wah itu juga ya Anda tendensius namanya. Atau memuji-muji gitu. Itu juga tendensius menurut saya. Jadi karena tidak ada kebijakan yang tanpa ada cacat, gitu ya. Udah di ini, udah di copy oleh Anda ini. Silakan ada yang nanya. Saya mau nanya Pak. Ya, Yolanda. Untuk tugas ini berapa lama ya Pak? Ini lama ya. 1 bulan lah. Pokoknya awal Desember lah. Minggu pertama Desember selesai ya. Baik Pak. Jadi ini pengganti UTS ya. Pengganti UTS karena ini menyeluruh ini. Fibernya terbatas, tapi insya Allah jadi harus padat ya. Harus padat. Silakan ada yang nanya.
Izin bertanya, Pak. Kalau ini tugasnya tetap per kelompok juga, Pak? Iya, per kelompok. Per kelompok. Per Oke, kelompok. Pak. Kelompoknya Terima berapa kasih. orang? Apalagi saya. 2 orang, Pak. 2 orang. Ya, 2 orang. Ya. Nanti insya Allah ini kalau jadi, apalagi diterbitkan, ini akan menjadi ini ya, namanya apa? Portofolio Anda untuk SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Kan Anda dapat 3 dokumen kalau lulus itu ya nanti. Ada ijazah, ada transkrip, ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, Anda kalau nulis paper, makalah dalam perkuliahan biasa, yang biasa Anda lakukan, meskipun tebalnya 100 halaman, 200 halaman, tidak bisa masuk SKPI. Ya. Tapi kalau ini dibukukan nanti ya, kalau bagus itu bukan. Dan mungkin ada yang bagus saya ini, tapi yang tidak bagus saya reject. Nanti Anda bisa tuliskan di sana. Pernah menulis book chapter, bukunya apa? Ya, tadi apa judulnya tadi? Saya suka lupa kalau ini ya. Saya suka lupa. Ide itu kadang-kadang ini, makanya harus ditulis. Kadang-kadang lupa. Ya. Tadi itu. Siapa tahu nanti dipasarkan ini apa laku. Setidaknya lah jadi e-book lah. Masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Tentu saja dalam kritik itu ada teori, mungkin ada teori yang masuk, gitu ya. Umpama pendapat orang bisa dari koran, dari majalah, dari media-media online, dari pengamat ke pengamat, tentu saja yang bereputasi ya. Dari pejabat boleh ya, kutip semuanya. Cara mengutipnya tolong yang betul ya. Linknya harus lengkap. Linknya anak kutip harus lengkap. Dan diunduhnya kapan harus ditulis. Ya. Ini keren lah, keren. Ya. Jadi harapan nanti dipresentasikan. Jadi kuliah ini paling ya minggu depan saya menyampaikan teori, kan Anda sudah baca, pelajari, saya nanti sampaikan teorinya. Setelah itu kita bahas ini ya. Kita bahas ini tiap minggu, siapa yang ingin dikonsultasikan dengan saya. Dan tidak harus selalu hari Jumat, kapan aja kita punya waktu. Tapi masalahnya waktu saya padat banget gitu ya. Kita tiap Jumat kita ini konsul. Jadi Anda harus aktif ya, ingin ini. Karena jangan sampai justru disembunyikan kelemahan Anda. Repot ya, kayak nyusun skripsi, mahasiswa itu ada yang menyembunyikan masalah, ada yang mengungkapkan masalah agar dicari penyelesaian masalah. Nah, celakalah bagi mahasiswa yang justru menyembunyikan masalah. Pas ketemunya nanti masalahnya itu pas ujian. Nah, itu repot. Tapi ada mahasiswa yang justru menyampaikan masalah agar dibantu bagaimana menyelesaikan masalahnya itu oleh dosen. Sehingga semua masalah terselesaikan. Dan skripsinya bagus, ujiannya bagus, dan hasilnya juga sangat bagus. Jadi dalam konsultasi itu justru kuliah itu Anda harus menyampaikan masalah. Ya. Masalah bisa kita pecahkan, selesaikan bersama-sama. Ya. Oke, ada yang lainnya? Halo? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dari saya. Anda silahkan lanjutkan untuk diskusi sama Anda. Kalau perlu, inventarisir masalah-masalah Anda dan masalah-masalah Anda dan sampaikan minggu depan ke saya dalam kuliah.
Jadi Anda jangan ini ya. Jadi silahkan diskusi, saling mengisi. Sekali lagi, di sini tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terjelek. Semuanya bisa baik, dan sebaliknya semuanya bisa jelek semua. Semua bisa dapat A, dan semua juga berpeluang untuk dapat E. Peluangnya terbuka. Anda nilainya A, B, C, D, E. Sama. Sama. Jadi jangan sampai begini, waduh kalau aku ngasih tahu dia, nanti nilai dia A. Aku kok hanya A gitu. Jangan begitulah. Ya. Jadi ini semua kelompok, semua Anda peluangnya dapat A, gundul, terbuka. Begitupun Anda juga terbuka, semuanya dapat nilai yang jelek, gitu ya, sama peluangnya. Oleh karena itu, saya mohon Anda untuk saling memberitahu, saling mengoreksi, ya, saling mengoreksi. Jadi pertemuan kita ke depan adalah pertemuan di mana kita memecahkan masalah apa yang Anda tulis. Jadi tiap minggu harus ada progresnya. Ketua kelas mana siapa? Iya, Pak. Terlempar Saya. ya? Halo? Iya, Pak. Ya, begini ya. Jadi tiap minggu harus melaporkan ke Google Drive ya. Google Drive-nya itu juga, cuman di Drive-nya itu ada di folder, ada folder contoh sekarang tanggal 5 ya. Folder tanggal 5 November. Nanti minggu depan tanggal berapa. Jadi setiap minggu semuanya harus menyampaikan laporan. Jadi laporannya per hari kuliah aja ya, foldernya. Lalu kelompoknya tadi ngurut ya. Jangan nulis nama, udah kelompok 1, 2, 3 gitu aja. Jangan nama kelompoknya, jangan nama orang, jangan nama apa nama itu ya kelompoknya aja, kelompok 1 gitu ya. Kelompok 2, kelompok 3 seperti itu. Ya, jadi setiap minggu harus ada progres perjalanan dari paper Anda itu ya. Itu saja dimulai dari minggu ini. Minggu ini yang menyampaikan yang lalu. Menyampaikan yang lalu. Masukan. Apa adanya aja. Jadi nanti akan kelihatan kan folder masuknya tanggal berapa. Ya, nanti akan kelihatan dan bagian dari penilaian ya. Nanti yang minggu depan tentu saja minggu depan ya sebelum kuliah. Ya, sebelum kuliah di-upload ya. Jadi pas kuliah saya tinggal buka aja ya. Jadi gitu. Jadi minggu depan ya tentu saja sebelum jam 7 pagi. Sebelum jam 7 pagi ya harus sudah masuk. Yang sekarang silahkan sampai jam 24.00 lah ya. Apa adanya aja yang sekarang. Apa adanya masukin. Jadi gitu ya. Anggi, foldernya gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Bikin folder, jadi folder tanggal 5 November. Kelompok 1, kelompok 2 nanti gitu kan. Nanti bikin lagi folder tanggal minggu depan gitu ya, kelompok 1 net gitu kayak gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Boleh bertanya, Pak? Iya, boleh. Ya, ini terkait referensi, Pak. Apakah boleh gitu dari sumber lain seperti laman berita untuk mengetahui kondisi aktual terkini gitu terkait Boleh. masalah? Boleh, sangat boleh. Terima kasih, Pak. Asal medianya media mainstream ya. Kalau Anda idenya boleh anti mainstream gitu ya. Kritisnya Anda anti mainstream boleh gitu ya. Tapi untuk ini harus yang ini ya, jangan sampai dari blog yang tidak jelas gitu. Blog kalau seperti Faisal Basri itu hebat gitu ya blognya, atau blog ekonom-ekonom terkenal lah Indonesia begitu boleh. Ya, website berita boleh, boleh. Justru itu karena itu lebih aktual. Jadi Anda kritik atas kebijakan itu ya kritik orang lain ya. Kritik orang lain ya. Nanti Anda ada yang mereka itu kan ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita sendiri ada di mana? Kita termasuk yang pro atau kontra. Gitu. Makanya ini disebutnya paper apa nama itu? Namanya paper apa sih? Paper sorry makalah posisi, paper posisi. Jadi Anda harus tahu di mana. Sampaikan aja yang pro dan yang kontra, sampaikan aja. Dan ada di mana begitu. Anda termasuk yang pro dan atau yang kontra. Silahkan. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya undur diri. Silahkan Anda lanjutkan diskusi antar Anda.
Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan Anda pertanyakan dan nanti dirangkum, boleh disampaikan di grup WA. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuk.